Cerita ini penulis mulai dari adanya kunjungan penulis bersama puluhan rombongan wartawan Kerinci dan juga pemerintah daerah Kabupaten Kerinci ke bumi Jawa Mataram dalam rangka studi komprehensif. Saat perjalanan beranjak dari Kerinci melewati jalur Puncak Tapan, mobil yang kami tumpangi berkesempatan untuk berhenti karena beberapa bus yang ikut membawa para wartawan yang lain masih tertinggal jauh di belakang. Sembari menunggu, saya pun memutuskan untuk turun dari mobil karena bermaksud hendak membuang air kecil sekaligus melepas candu rokok. Setelah turun dari mobil, saat itulah tiba-tiba firasat saya berbisik untuk mengambil sebuah batu kecil guna disimpan dan dibawa serta ke tanah bumi Mataram. Mengikuti firasat dan naluri, akhirnya saya pun memungut sebuah kerikil di tempat itu lalu menyimpannya di dalam saku. Singkat cerita, akhirnya sampai juga perjalanan kami dari Kerinci di tanah bumi Mataram. Pada suatu kesempatan, tepatnya pada malam hari, saya mengajak seorang teman yang bernama Dede untuk jalan-jalan ke Malioboro. Dan di saat kami sedang bersantai, seorang tukang becak tiba-tiba datang menghampiri. Tukang becak motor itu menawari kami untuk keliling Malioboro dengan menyewa becaknya. Karena sewa yang ditawarkan sangat murah, dengan hanya membayar 10.000 saja, kami dibawa berputar mengelilingi Malioboro. Tanpa berpikir panjang, saya lantas mengajak teman saya Dede dan langsung menaiki becak tadi. Saya merasa sangat senang dan bersyukur sekali karena pada akhirnya Gusti Allah mengabulkan niat hati yang selama ini sangat berkeinginan untuk menginjakkan kaki ke tanah bumi Mataram. Alhamdulillah, karena atas keridaannya, niat itu akhirnya tersampaikan. Sebenarnya, ada begitu banyak hal berkenan dengan sejarah dan silsilah leluhur Kerinci dan Jawa Mataram yang ingin saya telusuri lebih dalam lagi di tempat ini. Namun, mengingat kesempatan yang terbatas, sehingga tidak begitu banyak hal yang bisa saya perbuat. Karena perjalanan becak yang kami tumpangi melewati keraton, secara spontan saya memberikan aba-aba kepada tukang becak agar bisa berhenti beberapa saat di gerbang keraton tersebut. Yang penting aku berhenti sebentar di keraton mana? Ya, aku kesana sebentar lah. Suasana di gerbang keraton saat itu terasa sunyi mencekam karena hari memang sudah mulai larut, yakni jam 11 malam. Setelah pamit kepada tukang becak untuk menunggu sejenak, saya lantas mendekati pintu gerbang, lalu menyalakan sebatang rokok dan merogoh kemenyan yang selalu saya selipkan di dalam dompet. Setelah melapaskan wirid, kemenyan tersebut lalu saya bakarkan dengan menggunakan puntung api rokok. Hal tersebut biasa saya lakukan apabila mendatangi tempat-tempat yang saya rasa memiliki energi mistis. Sesuai rute yang sebelumnya sudah terjadwalkan, keesokan harinya saya dan para rombongan berkesempatan untuk melihat keraton. Dan sesampainya di keraton yang juga merupakan istana raja, saya merasakan seperti ada suatu energi yang memaksa saya untuk masuk ke salah satu ruangan, yang mana di dalam ruangan tersebut ditempati oleh para sesepuh-sesepuh istana, lengkap dengan mengenakan pakaian khas Jawa, seperti pakaian yang biasanya dikenakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Inilah suasana di keraton.
Dengan santun, saya menyapa para sesepuh tersebut sembari mengucapkan salam dan langsung menjabat satu persatu tangan para sesepuh istana tersebut. Para sesepuh-sesepuh itu duduk membentuk lingkaran. Saya seolah berada persis di tengah dan diapit oleh mereka. Sejenak, tiba-tiba hati saya membatin. Jika saja dahulunya tiada pernah terjalin hubungan antara leluhur Kerinci dengan Jawa Mataram, mungkin tidak akan pernah ada ruang untuk saya bisa duduk di tempat ini bersama para pembesar istana. Saya yakin setiap peristiwa yang terjadi tiada yang kebetulan, termasuk dengan apa yang saya alami saat itu. Kehadiran saya di tempat tersebut karena adanya panggilan energi gaib yang kasat mata. Saya mulai bertutur menggunakan bahasa Jawa yang lumayan saya kuasai. Sembari bertutur dengan hormat, saya memperkenalkan diri. Saya katakan bahwa saya datang dari tanah pilih Jambi, Provinsi Jambi, tepatnya di sebuah daerah pegunungan, yaitu Kerinci. Saya pun mengutarakan maksud kunjungan dan kedatangan saya ke istana tersebut ialah dalam rangka silaturahmi dengan para pembesar dan orang-orang keraton. Saya tuturkan bahwa Kerinci sejak dahulunya sangat erat sekali silsilah atau hubungannya dengan leluhur yang ada di tanah Jawa Mataram. Secara panjang lebar pula saya tuturkan, di Kerinci banyak sekali terdapat petilasan atau yang lazim disebut oleh orang Kerinci sebagai makam keramat leluhur yang berasal dari tanah Jawa Mataram. Bahkan hingga sampai saat ini, petilasan ataupun makam keramat tersebut masih ada dan masih terpelihara dengan baik. Para sesepuh itu mendengarkan cerita saya dengan seksama, seraya mengangguk-angguk. Sayang sekali, pada waktu itu saya tidak bisa berjumpa dengan sosok Mbah Ema Ainun Najib atau yang akrab disapa Cak Nun. Ema Ainun Najib atau Cak Nun merupakan penasihat keraton. Tentu beliau sangat paham bagaimana silsilah dan uraian sejarah lama, karena pengetahuannya soal sejarah dan budaya sangatlah luas. Saya mendapat kabar bahwa saat itu Cak Nun sedang tidak berada di keraton. Hal tersebut dapat saya maklumi, mengingat selain dirinya dipercayai sebagai penasihat keraton, ia juga merupakan seorang yang sudah dianggap sebagai mursyid ataupun tuan guru dalam majelis pengajian Ma'iyah. Meskipun secara pribadi Cak Nun tidak pernah menyatakan dirinya adalah seorang guru dan tidak mau dipanggil dengan sebutan guru, syekh, kiai, ataupun buya, namun terbukti setiap ma'iyah ataupun pengajian yang digelar selalu saja dipadati oleh para jemaah yang datang dari berbagai daerah yang ada di Nusantara. Melihat obrolan yang sangat akrab antara saya dan para sesepuh keraton, akhirnya beberapa orang di antara teman saya yang sedari tadi menyaksikan obrolan kami mencoba memberanikan diri untuk mendekat. Setelah mereka dipersilakan masuk, barulah teman saya berani duduk bergabung di antara para sesepuh keraton tersebut. Satu hal yang membuat saya agak terperanjat sekaligus terkagum adalah ketika salah seorang di antara sesepuh itu menceritakan bahwa masing-masing sesepuh memiliki perbedaan pandangan agama dan keyakinan. Ia sendiri beragama Katolik, sementara rekannya yang lain ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, dan juga Protestan. Sembari menunjuk teman-temannya satu persatu dengan jari jempol diacungkan secara santun. Sesepuh itu berucap, inilah simbol Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya. Simbol kebinekaan bangsa ini ada di sini, tepatnya di keraton ini. Meski masing-masing dari mereka memiliki perbedaan keyakinan dan pandangan agama, namun mereka tetap akur dan rukun, duduk tertib di salah satu ruangan keraton tersebut. Setelah dirasa cukup lama mengobrol, saya dan teman saya akhirnya memohon pamit sekaligus meminta izin untuk melihat sisi lain yang ada di keraton tersebut. Sedikit mas.
Singkat cerita, keesokan harinya agenda dilanjutkan berkunjung ke Borobudur. Sesampainya di puncak Borobudur, kami disambut oleh guyuran hujan yang amat lebat, sehingga para rombongan kami nyaris basah kuyup semua. Menurut kuncen yang mengkawal kedatangan kami, sudah hampir 1 bulan hujan tak pernah turun di tempat tersebut. Semoga kedatangan rombongan kami dari Kerinci seakan membawa rahmat serta berkah untuk tanah Jawa Mataram. Begitu ungkap saya kepada teman-teman sembari berseloroh. Tiada terasa sudah genap 4 hari kami berada di Jogja. Sudah tiba pula waktunya saya dan para rombongan untuk kembali ke bumi sakti alam Kerinci. Sebelum bus yang kami tumpangi menuju bandara, sopirnya menyempatkan diri untuk menyinggahi beberapa tempat. Kalau ada di antara kami yang hendak membeli oleh-oleh dan cenderamata. Hingga pada suatu tempat berikutnya, dari bilik kaca bus terbaca oleh saya sebuah tulisan yang bertuliskan Tanah Mentau. Rumah-rumah yang ada di tempat tersebut sangat megah. Pemandu yang ada di dalam bus mengatakan bahwa daerah yang kami lewati tersebut merupakan kawasan penghasil dan pengrajin perak. Masih berada dalam kawasan tersebut, bus tiba-tiba berbelok ke suatu rumah dengan pekarangan yang cukup luas. Lalu bus pun berhenti. Rupanya sopir ingin mengajak kami untuk menyaksikan kerajinan yang ada di tempat ini. Akhirnya kami pun turun. Saya masih berpikir akan daerah Mentau. Saya teringat ucapan teman saya Hendy Wisnu Pamungkas. Mas Hendy adalah keturunan Jawa asli dan sudah lama menetap di Kerinci. Sebelumnya Mas Hendy pernah berkata kepada saya bahwa yang dikatakan asli tanah Jawa Mataram adalah daerah Mentau. Di tempat itu pula raja beserta keturunannya dimakamkan. Demikian cerita Hendy kepada saya sebelum saya berangkat ke tanah Jawa Mataram. Karena saat itu sudah masuk waktu zuhur, lantas saya pun sholat di tempat tersebut yang juga menyediakan langgar kecil untuk sholat. Tak berselang lama, setelah saya selesai sholat, hujan tiba-tiba turun. Padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda akan turunnya hujan. Tak lama kemudian, hujan pun mulai reda. Di saat itulah di mana tempat saya berdiri tegak, pandangan saya tiba-tiba tertuju pada ratusan bahkan ribuan batu hitam kecil berkilat. Merasa tertarik dan dengan mengucapkan basmalah, saya pun lantas memungut salah satu di antara sekian banyak batu tersebut. Lalu buru-buru saya masukkan ke dalam kantong baju. Seperti itikat saya sebelumnya, saat masih berada di tanah sakti alam Kerinci, niat hati saya batu Kerinci hendak saya tukarkan dengan batu yang ada di tanah Jawa Mataram. Namun karena batu yang saya bawa dari Kerinci letaknya jauh berada di koper, sedangkan koper di mana pakaian saya tersimpan sudah tersusun rapi di dalam bagasi mobil. Saya masih ingat bahwa batu kecil yang saya bawa dari Kerinci masih tersimpan baik di dalam saku baju khas Jawa yang tempo hari sempat dipakai. Baju itu basah kuyup saat saya dan kawan-kawan berkunjung ke Borobudur. Entah kenapa, saya seolah tak mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan batu yang dibawa dari Kerinci di tanah Jawa Mataram ini. Akhirnya bus yang kami tumpangi berangkat menuju bandara. Tak jauh dari tempat di mana saya mendapatkan mustika hitam berkilat tadi, bus yang kami tumpangi melewati pemakaman. Dari balik kaca, saya masih sempat membaca tulisan di gerbang pemakaman tersebut, yang ternyata itu adalah tempat pemakaman para keluarga besar dan keturunan dari keraton. Ternyata tepat sekali apa yang disampaikan oleh teman saya Hendy Wisnu Pamungkas. Melihat makam-makam tersebut, terbersit keinginan saya untuk menziarahi tempat tersebut. Namun saya pikir tidak mungkin saya hendak menghentikan laju bus yang hanya sekedar menunggu saya untuk berziarah di tempat itu. Untuk mengurangi perasaan kecewa dan sedih, saya memutuskan wirid di dalam hati dengan pandangan batin tertuju pada pemakaman tersebut.
Setelah selesai berdoa, perasaan kecewa dan sedih berangsur lega, meskipun secara zahir tidak dapat langsung berada di petilasan tersebut. Singkat cerita, kami pun sampai dengan selamat di bumi sakti alam Kerinci. Dan sesampainya di rumah, saya buru-buru membuka koper dan mencari baju khas Jawa, tempat di mana sebelumnya saya menaruh batu yang saya bawa dari Kerinci. Saya ingin memastikan batu itu masih berada di saku baju itu. Alhamdulillah, setelah merogoh saku baju tersebut, ternyata batu itu masih ada di dalam saku. Setelah menimang-nimang sejenak, dengan mengucapkan basmalah, batu itu saya buang di belakang halaman rumah. Biarlah dia kembali ke tempat asalnya, yaitu tanah sakti alam Kerinci. Namun yang menjadi tanda tanya besar adalah, kenapa batu Kerinci yang dibawa ke tanah Jawa Mataram seakan tidak mau ditinggalkan di sana? Wallahu alam bisyawab. Manusia modern dapat maju dan berkembang dengan mempelajari sejarah di masa lampau, adat, demo rasa deko pada tujuh lapatalo ngumi demo rasa deko pada tujuh lapatalo budaya, religi, antara alam nyata dan tak nyata, antara logika dan non-logika. Pak, kita berbicara antara logika dan tidak logika. Logika dalam artian boleh kita katakan hal itu tersesat. Dan di luar logika, memang kita juga harus mengakui bahwa ada unsur lain, dunia lain. Nah, apakah Bapak pernah terpikir tentang bagaimana hal itu mungkin berada di dimensi lain? Intelektual dan spiritual, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Andalas Channel, ungkap fakta sejarah. Dukung Andalas Channel dengan cara like and subscribe agar kami terus berkarya. Tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini.